Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terlalu banyak nikmat Allah yang Allah berikan dari pertama kita lahir sampai hari ini, dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi, air, oksigen dan segala macam hal yang membuat roda kehidupan bisa berjalan. Dan Allah mengizinkan kita menikmati selama halalan thayyibah yang dibolehkan dan juga berkualitas. Serta juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mensyukuri semua itu dengan mengatakan Alhamdulillah. Dan Allah akan terus memberikan nikmat tersebut sampai ajal kita datang. Oleh karena itu kita harus banyak bersyukur. Termasuk pada kesempatan ini di siang hari Allah masih memberikan kesempatan untuk kita kumpul bersama-sama mendalami ilmu agama dan menambah iman kita tentunya. Alhamdulillah atas semua itu. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau. Seperti biasa kita akan lanjutkan pada buku kita Sahih At-Targhib wa Tarhib dan kita masih dalam kitab jihad. Bab baru, bab ke-6, anjuran berangkat di pagi hari dan di sore hari di jalan Allah. Tentang keutamaan berjalan kaki, qoba, debu, dan rasa takut dalam jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan masuk membahas dan membaca hadits pertama dalam bab ini. Hadits pertama di bab ini dengan sanad sahih, ini urutan 1261 dari awal kita belajar. Artinya sudah 1261 secara urutan hadis yang sudah pernah kita bedah. Hadis ini berbunyi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La gadwatun fi sabilillah aw rawha khairu min ad-dunya wa ma fiha wa laqabu qawsi ahadikum min al-jannati aw mawdi'u kidin ya'ni sawtahu khairu min ad-dunya wa ma fiha." Walau anna imra'atan min ahli al-jannati tal'at ila ahli al-ardi la adaa'at ma bainahuma wala mala'athu rihan wala nasifuha ala ra'siha khairu min ad-dunya wa ma fiha. Terjemahannya kata Nabi SAW, sungguh satu kali saja keberangkatan dan kepulangan di jalan Allah, maksudnya berperang, itu pahalanya lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Dan sungguh ujung busur salah seorang dari kalian di surga nanti sebagai balasan yang akan diberikan atau tempat cemetinya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kalau saja seorang wanita penghuni surga melihat ke penghuni bumi, niscaya ia akan menyinari antara keduanya dan niscaya ia memenuhinya dengan bau yang harum. Dan sungguh kain kerudung di atas kepalanya itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan juga selain dari keduanya. Seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, kita akan coba bedah mutiara-mutiara ilmu yang bisa kita ambil dari hadits-hadits yang kita pelajari. Yang pertama, adanya anjuran untuk menjadikan program dalam hidup berjihad di jalan Allah di saat memang itu sedang terjadi. Dan memang jihad ini berarti interaksi fisik antara muslim dengan orang non-muslim di saat dibutuhkan untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semua agama tentunya punya perang suci demi untuk membela kebenaran. Dan kita dalam Islam ada namanya jihad. Saya pernah berdiskusi dengan seorang Nasrani di pesawat. Satu waktu perjalanan dari Jakarta ke Surabaya waktu itu. Dan waktu itu pas kejadian 11 September. Runtuhnya 2 gedung kembar di Amerika waktu itu. Dan memang ciri yang mereka lemparkan sebagai teroris itu ya orang yang berjenggot, orang yang ke masjid, orang-orang muslim yang taat. Maka saya sempat kenalan, biasanya salah satu tradisi yang saya lakukan kalau lagi di pesawat, kalau sesama jenis di sebelah saya tegur. Kemudian nanya namanya, pekerjaan gitu ya, kenalan. Dan kalau ada hal-hal yang mereka mau nanyakan berhubungan dengan agama, saya kasih kesempatan. Dan kalau misalnya orang non-muslim, kita ajak berdiskusi ringan ya. Siapa tahu Allah menjadikan itu penyebab hidayahnya. Dan salah satu metode yang saya gunakan, sering saya tanya, setelah dia sebut kebetulan dia Katolik waktu itu, bagaimana menurut Bapak tentang Islam? Subhanallah sekitar 15-30 menit, saya lupa waktunya karena sudah cukup lama, itu dia bicara tentang keburukan Islam. Islam itu agama keras, suka membunuh orang, agama yang kaku dan segala macam hal. Dan termasuk dia sebutkan masalah teroris. Dan di pesawat, ya, walaupun kita dulu di bisnis kelas, tetap aja terdengar suara karena sedikit pun suara pasti kedengaran gitu ya.
karena senyap, hening gitu ya. Maka saya berikan kesempatan dia berbicara. Setelah selesai dia bicara semuanya, karena saya tidak membatahnya, maka dia kehabisan bahan juga. Dan dia setelah diam saya katakan, Bapak sudah selesai? Dia bilang, iya. Saya bilang, itu pendapat Bapak tentang agama kami. Bapak mau dengar nggak kalau kami jelasin tentang agama kami? Dia bilang, oh iya silakan Pak. Lalu saya sebutkan, saya mulai dengan, dalam agama Kristen, ada nggak namanya perang suci? Dia bilang ada. Kapan itu terjadi Pak? Ya terjadi kalau kami diganggu. Kami untuk membela agama kami. Nah di dalam Islam juga itu ada. Kami kenal dengan bab jihad. Di saat orang Islam diganggu, diambil haknya, maka ini kami akan berdiri dan membela agama kami. Dan membela juga penganut agama kami. Nah seperti itulah. Cuma memang dalam Islam ada adab-adab dalam berjihad Pak. Saya mau gitu. Jadi kami tidak boleh membunuh. Nabi kami Muhammad SAW melarang kami membunuh wanita, membunuh anak-anak, kemudian merusak fasilitas umum, merusak tempat ibadah, membunuh hewan-hewan, menebang pohon-pohon, itu semua ada larangan-larangannya. Tidak dibolehkan. Kalau ada seorang muslim yang melanggar ini, berarti dia individu, bukan membawa nama agama. Bukan membawa nama agama. Jadi kasus ada orang yang membom dirinya, ada orang yang mengganggu ketenangan umum masyarakat. Ya seperti waktu terjadi di Jakarta itu hari kan di Kuningan mereka bom dengan alasan jihad. Ini semua tidak benar. Tidak ada satupun muslim dan ulama yang mendukung itu. Kalau memang itu adalah bagian daripada agama kami, berarti secara otomatis tidak ada orang non muslim yang bisa hidup tentram bersama muslim. Termasuk di Indonesia yang mayoritas muslim, pasti semuanya akan merasa terancam. Karena setiap muslim akan punya hak leluasa untuk membunuh non muslim. Nah itu menandakan memang bukan ajaran dari agama kami. Kami sama sekali tidak pernah melakukan itu. Bahkan kami dianjurkan untuk berbuat baik dengan tetangga, silaturahim dengan kerabat kami yang non-muslim. Gitu ya. Kita boleh berpartner bisnis. Yang kami dibatasi hanya urusan ritual agama. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami punya agama. Hanya sebatas itu. Lalu panjang lebarlah saya jelaskan tentang masalah agama Islam. Setelah dia dengar, baru dia mengatakan, oh terima kasih Pak penjelasannya. Saya juga punya Quran terjemahan di rumah yang saya baca untuk bahan perbandingan. Lalu kami berpisah. Tapi di sini kita perlu meluruskan persepsi orang tentang masalah agama Islam, terutama bab jihad. Ada orang muslim yang menyalahgunakan dengan membom dirinya, padahal bunuh diri nggak boleh. Atau mengganggu kemaslahatan umum, ya, melakukan teror-teror sana sini, semua tidak ada dalam Islam. Tetapi dari sisi lain, kita juga tidak mungkin meninggalkan bab jihad karena memang ini perintah dalam agama untuk membela. Dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW setelah beliau punya kekuatan di kota Madinah, dari tahun 1 Hijriah sampai awal tahun 11 Hijriah, beliau berjihad. Kita tahu ada perang Badr, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ada perang Bani Mustalik, ada perang Khaybar, kemudian ada Fathi Makkah, ada perang Hunain, ada perang Tabuk, dan ada peperangan-peperangan Nabi SAW yang lain. Gitu ya, yang cukup banyak. Kalau kita rentet sebenarnya, kata sebagian ahli sejarah, selama 10 tahun itu, bisa dikatakan tidak lewat dalam 2 bulan atau 3 bulan pasti terjadi peperangan untuk membela kaum muslimin dan membela wilayah Islam. Itu terus continue berjalan sampai menjelang hari kiamat nanti. Kan tidak masuk akal kalau teman-teman kita di Palestina sekarang, oh mereka ditindas, mereka dibunuh, diambil haknya lalu tidak berperang. Itu kan tidak mungkin. Maka kita harus berada di posisi yang menjelaskan dengan tepat tentunya. Nah sekarang kita akan bahas di bab ini tentang masalah adanya anjuran. Pelajaran pertama untuk menghidupkan jihad di saat memang itu ada kesempatannya dan memang terjadi. Ya. Maka baik pagi hari sampai menjelang sore atau sore hari sampai menjelang pagi lagi, kapan saja dia kerjakan sepanjang hari, dia ikut berperang, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Karena memang di sini dikatakan sungguh 1 kali saja pergi ataupun pulang dari peperangan sepanjang harinya, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Maknanya Bapak Ibu sekalian, kalau nanti hari kiamat kita melihat balasan yang kita diberikan karena sehari saja kita pergi berperang misalnya, maka dan kita pulang seterusnya kita nggak pernah ikut lagi. Balasannya itu kalau kita dikasih nanti lebih kita suka daripada dunia dan seluruh isinya. Nah, kita mungkin misalnya daerah Pondok Indah seperti ini, mungkin tidak asing bagi kita. Kalau ada orang punya di Pondok Indah luas misalnya 1 hektar tanah, kan dianggap orang yang sangat mampu. Bagaimana kalau dia punya seluruh daerah Pondok Indah milik dia? Tentu dianggap lebih mampu lagi. Bagaimana kalau Jakarta Selatan misalnya punya dia semua, atau Jakarta Pusat, atau seluruh wilayah Jakarta lah. Ya dengan 5 wilayahnya, ya pusat, ya timur, ya barat, ya utara, ya selatan misalnya. Maka tentu saja, bagaimana kalau Jawa Barat, bagaimana kalau wilayah Jawa Barat, tengah, timur,
semua dikuasai. Bagaimana kalau seluruh Indonesia misalnya? Maka terus kita kembangkan bagaimana kalau orang memiliki seluruh benua di muka bumi ini milik dia. Dan itu tidak mungkin terjadi. Maka Islam datang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan yang sangat besar kalau kita mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya seperti ini. Jadi kalau ada kesempatan berperang, maka kita melakukannya gitu ya. Dan kita pernah jelaskan di awal-awal kitab jihad, Bapak Ibu sekalian, hukum jihad bisa terbagi, bisa menjadi fardu ain. Dia wajib secara individual. Bapak Ibu, kita semua punya kewajiban ikut berperang kalau terjadi yang pertama perintah dari pemimpin. Misalnya presiden mengatakan peranglah, ya, misalnya melawan penjajah. Maka kita semua punya kewajiban itu ya. Atau kita sedang berada di kancah peperangan dan berhadapan dengan musuh. Atau wilayah kita sedang diserang. Nah ini sifatnya fardu ain. Kayak dulu waktu kita dijajah oleh Belanda, Jepang gitu ya. Kemudian yang kedua bisa fardu kifayah. Artinya wajib tapi bagi yang sedang menghadapi musuh dan yang lainnya gugur. Seperti contoh teman-teman kita di Palestina, mereka wajib menghadapi musuh mereka. Sementara kita yang di luar Palestina tercukupkan karena sudah mereka melawan. Tapi kita tetap bantu dengan doa, kita bantu dengan harta gitu ya. Bahkan kalau Bapak Ibu punya kesempatan masuk ke Aqsa, misalnya ke Palestina, ya, seperti kami buat program di travel kami nanti Oktober, insya Allah di hari Oktober itu ada Umrah plus Aqsa, itu memang kita mengajak ke sana karena sudah bolak-balik kami bawa jemaah. Kondisi di sana memang lagi dijajah, tetapi bukan berarti kita tidak bisa masuk ke Masjid Aqsa. Karena itu ada visa yang dikeluarkan resmi, mereka tidak akan mengganggu turis. Ya. Jadi yang mereka terjadi sebenarnya adalah mereka menganggap permasalahan mereka dengan masyarakat Palestina. Mereka tidak menganggap punya masalah dengan orang luar. Karena bagi mereka, mereka sudah berkuasa, mereka nggak mau hilang kekuasaan itu. Makanya mereka menakut-nakuti orang Palestina. Tetapi mereka lupa kalau kita umat Islam akan selalu terlibat untuk membela saudara-saudara kita, gitu ya. Tetapi di sini setelah kami masuk sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, beberapa kali Allah mudahkan kami masuk. Dan memang sedikit agak rumit karena satu-satunya negara yang kena dijajah. Jadi mereka random, biasanya ada saja jemaah yang tidak keluar visanya. Biasa juga keluar semua gitu ya. Nah kalau yang tidak keluar visanya maka akan tinggal di Jordan, nunggu di Jordan. Nah pada saat masuk di sana kita aman saja, pergi ke masjid sholat. Ya 5 waktu, cuma memang kita tidak berlama-lama biasanya. Habis sholat kita keluar, lalu kita kembali nanti waktu sholat yang akan datang kita baru datang lagi. Ya seperti itulah. Tapi minimal kita pernah menginjakkan kaki ke Aqsa gitu ya. Karena Nabi SAW menyuruh kita sholat ke sana. Dan pahalanya kurang lebih 250 pahala. 250 karena dia 4 kali lebih, Masjid Nabawi lebih besar 4 kali daripada Masjid Aqsa. Itu hadis yang sahih. Ada riwayat lain menyebutkan 500 kali lipat. Tetapi ini tidak sekuat dalil yang menyebutkan 250. Tapi kita sholat di sana. Nah ini bagian daripada hal yang perlu kalau Bapak Ibu satu waktu nanti pakai travel manapun ke sana. Bisa diniatkan. Karena kita masuk ke wilayah umat Islam yang sedang konflik, walaupun kita aman, kita niatkan ribat, mengikat diri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja kita seperti sedang masuk di kancah jihad, maka kita bisa mendapatkan balasan pahala. Jadi saya selalu bilang sama jemaah, 3-4 hari atau 4-5 hari kita di sana, itu kita gunakan niatnya selain sholat di Masjid Aqsa, bertemu dengan saudara-saudara kita membantu apa yang kita mampu bantu, kita doakan. Maka kita juga niatkan seperti kita masuk ke satu wilayah yang kita berharap dicatatkan pahala ini buat kita gitu kan. Karena sekali saja kita pergi, sudah akan mendapatkan balasan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Gitu ya. Dan tidak perlu khawatir untuk berangkat ya. Karena kalau mau mati bukan cuma di Palestina, kita bisa mati di mana saja. Ya, itu ajal kalau datang di mana saja, tidak mengenal tempat ataupun waktunya. Baik, itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, adanya balasan di surga nanti dengan apa saja yang Bapak Ibu inginkan. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, fiha ma tashtahil anfus. Di surga itu ada semua yang jiwa inginkan. Apapun yang dia inginkan. Dalam sebuah riwayat pernah ditanya, ada seorang Arab Badui berkata, bisa nggak orang memiliki pohon yang dia harapkan di surga? Maka Nabi SAW sebenarnya menjawab ini karena sudah tidak perlu, pohon-pohon sudah ada, buah-buahan sudah ada. Dan disebutkan ciri khasnya pohon dan buah-buah surga itu, pohonnya besar, rindang, buahnya selalu ranum dan tidak pernah habis. Jadi kalau kita misalnya mau makan buah tertentu di dunia ini masih ada musimnya. Saya durian, manggis, ada musimnya baru rambutan. Tapi di sana itu tidak. Begitu kita petik keluar lagi buah yang lain. Begitu terus ya, jadi tidak pernah habis.
Tapi orang ini pengen. Maka kata Nabi SAW, ya dia tinggal bilang dia inginkan, maka Allah akan memberikan dia pohon segera. Bukan lagi harus tanam bibitnya, kemudian tunggu dulu dari kecil, besar, dia rawat. Enggak, tiba-tiba ditaruh di tanah, bibitnya sudah langsung menjadi pohon yang besar, berbuah lebih daripada apa yang dia bayangkan. Nah, sampai seperti itu. Jadi apapun yang diinginkan oleh jiwa akan dimiliki. Di antaranya di sini, kalau ada yang tidak faham apa yang kami sampaikan, belum faham, dia akan bertanya-tanya, kenapa Nabi SAW mengatakan busur panah, ujung busur panah kalian di surga lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Berarti orang di surga bisa memanah. Jawabannya apa saja yang dia inginkan. Dia bisa melakukannya, gitu. Tapi bukan untuk digunakan membunuh, ya. Digunakan untuk kenikmatan saja, untuk kenikmatan. Karena di istana kita di surga yang luasnya, kata Allah SWT tentang surga itu seluas langit dan bumi. Jadi memang sangat besar sekali istana itu, sangat luas, yang melimpah segala macam fasilitas. Maka ini pun bisa kita miliki, ya. Jadi orang bisa memiliki busur panah. Itu disebutkan juga tempat cemetinya. Ini semua berhubungan dengan masalah itu, ya. Salah orang biasa suka berburu, meletakkan anak panahnya. Semua itu akan sangat indah dan sangat mahal, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Mungkin untuk memperdekat ini, kami pernah waktu membawa jemaah juga umroh plus Turki, kita masuk ke istana Topkapı, istananya Sultan Muhammad Fatih. Di situ ada dipajang satu berlian yang sangat besar, diprediksi itu berlian terbesar di dunia untuk sekarang, gitu ya. Itu ternyata ditemukan oleh seseorang yang tidak sengaja di sebuah tempat dan orang itu miskin. Kemudian dia perlihatkan kepada pemerintah setempat. Lalu dinilai lah. Nah, itu berlian yang sangat mahal peninggalan dulu, ya, kerajaan waktu masih berdiri. Nah, seperti itu. Ternyata barang yang sekecil itu saja, mungkin kurang lebih seperti bulatan jari kita kalau kita pertemukan, itu sudah nilainya sangat mahal. Bahkan mungkin bisa membeli beberapa wilayah di sebuah kota, gitu ya. Maka sangat wajar kalau seandainya sebuah tempat cemeti, busur panah, kalau ditaruh berlian-berlian, ditaruh segala macam hiasan, maka akan sangat mahal nilainya. Nah, itu pendekatan makna saja. Walaupun sebenarnya yang dimaksud adalah Allah akan memberikan dia apa yang dia inginkan, dan itu akan sangat memuaskan dia dari semua sisinya. Mau pakaiannya, mau makanannya, mau istanahnya, mau pelayan-pelayannya, semuanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dia berharap pada saat dia terima, dia tahu ini lebih besar daripada nilainya dunia, ya. Sampai masalah pelayan saja, itu dikatakan dalam sebuah hadis yang hasan, Nabi SAW mengatakan ahli surga yang paling rendah derajatnya, itu memiliki 10.000 orang pelayan. Jadi 10.000, kalau kita punya 10 pembantu di rumah, 20 pembantu itu sudah kayak dayang gitu, sudah kayak ratu-ratu dan raja gitu. Nah, kalau kita punya 100 orang misalnya itu sudah sangat besar. Ini 10.000 itu yang paling rendah. Yang paling tinggi, Allahu alam berapa banyak pelayannya gitu ya. Dan kata Nabi SAW, setiap pelayan tersebut akan membawa nampan di kanan kiri tangannya dengan membawa makanan, dan ahli surga itu akan memakan makanan tersebut. Dari nampan pertama sampai yang terakhir dia tidak merasa kenyang. Karena memang di surga tidak ada lagi namanya kenyang ataupun lapar. Kita makan karena mau menikmati, kita berhenti karena kita ingin pindah ke yang lain. Jadi tidak ada lagi namanya lapar dan kenyang di surga, tidak ada lagi namanya capek dan sakit, tidak ada lagi namanya tidur, tidak ada malam. Semuanya ditanya kepada Abdullah bin Abbas, bagaimana pencahayaannya di sana? Kata beliau seperti matahari awal sekali terbit. Itu sepanjang masa, gitu kan? Jadi orang betul-betul hanya menikmati aja setiap detik-detik dari hidupnya. Makanya dikatakan surga adalah kenikmatan abadi. Karena selalu Allah hubungkan jannah, surga dengan khalidina fiha, kekal di dalam, kekal di dalam. Dalam sebuah riwayat, ada seorang ahli surga yang dia masuk ke surga dan dia melihat ada satu orang sangat tampan, sangat bersih, sangat memukau penampilannya karena sempurna fisiknya, sempurna penampilannya. Sampai dia mengira itu adalah salah satu dari malaikat. Maka dia mengatakan, ya apakah engkau adalah malaikat? Dia mengatakan bukan, saya adalah salah satu dari pelayan kamu. Satu dari pelayan kamu. Semua fisik orang di surga akan berubah. Maksudnya berubah di sini lebih besar daripada yang sekarang. Karena kata Nabi SAW, semua kalian akan dibangkitkan sesuai dengan keperawakan ayah kalian Adam. 60 siku ke langit, ya 27,5 meter. Dari orang yang pendek, orang yang cacat, itu sudah nggak ada lagi di akhirat. Ya, tidak ada lagi, ahli surga tidak ada. Kalau ada orang lahir kondisi cacat, dibangkitkan sempurna. Ada fisik kita sekarang ini cuma sementara. Makanya dia ada masa menua, melemah, ya keriput dan segala macam itu. Nanti di akhirat akan diberikan jasad yang baru. Ya, yang utuh itu cuma ruh kita yang akan ditiupkan kepada jasad yang baru nanti. Dan kata Nabi SAW, ahli surga keperawakannya seperti Adam,
ketampanannya dan kesempurnaannya seperti Yusuf dan hatinya seperti Ayub. Bukan berarti wajahnya seperti Nabi Yusuf, tapi seperti sekarang, tapi diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya menjadi sempurna. Semuanya menjadi sempurna. Nah itu kelebihan-kelebihan yang bisa dikasih gambaran. Jadi yang dimaksud dengan sesungguhnya ujung busur panah kalian di surga, dan disebutkan atau ya tempat cemetihnya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Karena nilainya sangat mahal, tidak ternilai lagi gitu ya, karena indahnya. Kita bisa bayangkan kalau satu benda kita di surga itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bagaimana indahnya. Bagaimana kalau kita punya semua benda setiap sudut ruangan istana kita itu, dan semua benda-benda yang kita miliki dari pernak-perniknya, semuanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Makanya kata Nabi SAW akan didatangkan nanti ahli surga pada hari kiamat yang paling menderita di dunia. Paling menderita ini maksudnya mungkin lahir miskin, meninggal miskin, susah hidupnya. Tapi ahli surga, kalau azan, sholat, puasa Ramadan, meninggal dalam kondisi susah secara duniawi, tapi ahli surga didatangkan di hari kiamat, dicelupkan satu celupan ke surga, dimasukin lalu dikeluarkan. Lalu ditanya, apakah selama ini kau pernah merasa penderitaan? Dia mengatakan tidak, demi Allah. Hilang semua penderitaan dia hanya dengan satu celupan di surga. Jadi semua yang pernah dia tahu, disakitin orang, dia pernah jatuh, dia pernah operasi, hilang semua, gak ada nilainya. Ya. Begitu juga sebaliknya tentang neraka, kata Nabi SAW, dan sebaliknya didatangkan orang yang paling besar nikmatnya di dunia, lahir dalam kondisi anak raja, menjadi raja, meninggal di istana sebagai raja misalnya. Anggap begitu, semua kebutuhan terpenuhi secara dunia. Tapi orang kafir, meninggal, didatangkan hari kiamat, dicelupkan satu celupan di neraka, dimasukin, dikeluarkan. Lalu ditanya, apakah pernah kau rasakan nikmat selama ini? Kau pernah bahagia enggak selama di dunia? Dia mengatakan tidak, demi Allah. Hilang semua kena satu kali siksaan di neraka. Jadi kita memang harus memahami dalil-dalil seperti ini karena memang kita semua berjalan menuju ke sana. Dan target utama seorang muslim adalah masuk surga selamat dari neraka. Ini target utama. Kalau masalah punya rumah, punya mobil di dunia ini adalah hal-hal yang sepele, yang kecil, yang bisa sekali untuk bisa didapat seketika dan bisa berubah dalam hitungan waktu. Ya. Tetapi kalau urusan akhirat ini tidak bisa kecuali orang punya kesungguhan dalam mengejarnya. Nah itu yang dimaksudkan. Pelajaran yang ketiga, di sini dijelaskan tentang bagaimana kondisi wanita ahli surga. Bisa bermakna bidadari, bisa bermakna salah satu dari wanita beriman di dunia kalau dia masuk surga. Ya, walaupun di sini lebih cenderung umum dikatakan wanita ahli surga. Disebutkan cirinya. Seperti apa ciri wanita ahli surga? Dikatakan kalau seandainya salah satu dari ahli surga wanita itu melihat saja, melirik ke dunia, maka akan memberikan cahaya yang menerangi semuanya antara langit dan bumi. Karena cahaya dari wajahnya itu akan memancar dan saking terangnya sampai bisa membuat menerangi seluruh langit dan bumi ini. Itu berarti satu wanita, satu ahli surga. Bagaimana kalau semua ahli surga? Berarti menandakan mereka akan bercahaya terang ya di surga itu. Dan tentu tidak ada orang di dunia yang bercahaya gitu kan. Cuma mungkin dia bersih, kelihatan ya. Dia apalah istilah mungkin perawatan ibu-ibu lebih tahu. Tapi di sini ya, dia lebih kepada sempurna ya. Kemudian juga dikatakan dan juga bau wanginya itu kalau dia nengok sekali di dunia selain menerangi tercium semua bau wanginya. Seluruh alam semesta ini langit dan bumi akan tercium bau wanginya. Ya kita tidak bisa bayangkan parfum apa itu gitu kan. Karena memang di dunia pun sekuat-kuatnya parfum semahal-mahalnya kita miliki paling cuma beberapa saat bertahan ya kemudian dia pun hilang sirna dan paling juga jangkauannya mungkin dari kita 5 meter 10 meter ini dia bisa mengharumkan seluruh langit dan bumi gitu kan. Juga disebutkan dan kerudung yang ada di kepalanya itu lebih baik ya daripada dunia dan seluruh isinya. Berarti menandakan wanita ahli surga pun masih menggunakan kerudung ya, tapi bagaimana modelnya Allahu a'lam ya. Mungkin seperti kalau digambarkan pendekatan maknanya, biasanya ratu-ratu itu kalau menggunakan baju-baju yang besar, yang kemudian ada kerudungnya, mungkin seperti itu, Allahu a'lam. Tapi yang jelas di sini disebutkan yang ingin dititik beratkan semua itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya.